الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين، ثم خصوصا إلى العلامة المحقق المحدث السيد محمد بن علوي المالكي الحسني، وإلى الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, sama-sama menjalankan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita. Maka tatkala kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita sedang berusaha untuk mensyukuri dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang bersyukur, lisan kita lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para sahabat, para dzurriyyah, para pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kelak mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pembahasan mengenai masalah kemarin kita telah membahas bahwasannya orang yang terbiasa melakukan sholat dalam kuburnya, terbiasa melakukan sholat ketika di dunia, maka ketika di dalam kubur minta izin dengan malaikat, diizinkan oleh malaikat melakukan sholat. Beliau As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengutip sebuah makalah yang serupa dengan pembahasan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Wa nadhiru dhalika anna Allah ta'ala qad akrama ba'da ibadihi bi tilawati al-Qur'ani fi qabrihi, kama rawat Tirmidzi min hadits Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala daraba ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam khiba'an ala qabri wa huwa la yahsibu annahu qabrun, ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Di sini beliau mengatakan wa nadhiru dzalika, dan yang serupa daripada hal itu. Maksudnya yang serupa dalam orang yang diizinkan
melakukan sholat ketika dalam kubur. Allah Ta'ala qad akrama ba'da ibadihi bitilawatil Qur'ani fi qabrihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah memuliakan sebagian hamba-hambanya untuk membaca Al-Quran dalam kuburnya. Artinya, karena mungkin kebiasaan ketika di dunia dia menghatamkan Al-Quranul Karim, dia mengkaji Al-Quranul Karim, bahkan Al-Quran itu sebagai sebuah kesenangan atau hobinya dia. Maka ketika meninggal dunia, dia pun juga membaca Al-Quranul Karim. Kama rawat Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khibaan ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Diceritakan ada sebagian sahabat Nabi itu yang mendirikan sebuah tenda di sebuah permukaan tanah yang dia tidak menyangka permukaan tanah itu merupakan kuburan. Artinya tanah itu mungkin tidak ada batu nisannya, sehingga tatkala dia bangun sebuah tenda, tepat di bawahnya itu ada manusia, ada mayit di dalamnya. Fa'idha fihi insanun yaqra'u surata tabarakal ladzi biyadihil mulku hatta khatamaha. Ketika dia istirahat dalam tenda tadi, dia dengar ada suara manusia, ada suara tapi tidak ada wujudnya. Yang mana manusia ini membaca surat tabarakal ladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk sampai habis. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ketika melihat kejadian yang aneh itu, sahabat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan apa yang terjadi ketika itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adabil qabr. Surat Al-Mulk itu adalah mani'ah, pencegah, munjiyah, yang menyelamatkan dari adab kubur, kata Rasulullah SAW. Maka surat Al-Mulk ini adalah surat yang mencegah kita daripada adab kubur. Maka dari itu sebelum tidur, upayakan kita membaca surat Al-Mulk. Sebagian ulama memberikan sebuah arti apa sih yang dimaksud surat Al-Mulk ini mencegah daripada adab kubur. Setidaknya ada dua gambaran. Yang pertama, surat Al-Mulk itu jika dibacakan untuk mayit, artinya kita hadiahkan pahalanya untuk si mayit, maka mayit itu akan dihindarkan dari adab kubur. Makanya setelah baca surat Yasin dan Tahlil, usahakan baca surat Al-Mulk dan hadiahkan pahalanya untuk si mayit, maka mayit itu akan dihindari daripada azab kubur. Itu gambaran makna surat Al-Mulk yang pertama. Gambaran yang kedua adalah surat Al-Mulk ini adalah merupakan surat yang mencegah daripada amalan-amalan penduduk neraka. Mungkin ada orang yang dia maksiatnya banyak daripada ketaatannya ketika hidup, tapi orang ini dia melazimi surat Al-Mulk ketika malam hari sebelum tidur. Maka sebelum akhir hayatnya, Allah jadikan hatinya itu ada perasaan senang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya nggak suka sedekah, rajin sedekah. Yang tadinya nggak suka baca Quran, jadi baca Quran. Yang tadinya memutus tali silaturahim, jadi mengumpulkan tali silaturahim. Pokoknya
kebaikan dia lakukan, Allah cabut nyawanya. Itu gambarannya yang kedua. Nah, kemudian surat Al-Mulk ini adalah surat yang memberikan syafaat kepada pembacanya. Artinya pada hari kiamat nanti itu, di samping para nabi, para syuhada, para ulama yang memberikan syafaat kelak pada pelakunya adalah surat Al-Mulk. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna fil Qur'ani 30 ayatan. Sesungguhnya di Al-Quran itu ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Faman qara'aha, barang siapa yang melazimi 30 ayat itu, surat Al-Mulk tadi, syafa'at lahu hatta dakhala al-jannah, maka surat ini akan memberikan syafaat sampai dia masuk surga. Dimudahkan hisabnya, dimudahkan nyeberangi siratnya, sampai masuk surga mudah oleh Allah. Kenapa? Fadilah dari surat Al-Mulk. Itu yang kedua. Al-Mulk itu merupakan surat yang memberikan syafaat. Yang ketiga adalah surat Al-Mulk ini adalah suratul mujadalah, surat yang akan berdebat. Surat yang akan berdebat. Maksudnya apa? Surat Al-Mulk ini akan berdebat dengan malaikat maut, dengan malaikat azab ketika dalam kubur. Artinya ketika malaikat azab datang ke kubur untuk mengadab seorang hamba, maka didebat oleh surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk akan mengatakan, wahai malaikat, jangan azab hamba ini, karena hamba ini melazimi surat Al-Mulk. Berdebat dengan malaikat azab. Kemudian surat Al-Mulk ini kelak di akhirat nanti berdebat dengan Allah. Tentu Allah akan memuliakan pembacanya, diselamatkan daripada ketakutan-ketakutan akhirat karena surat Al-Mulk tadi. Nah, jadi surat Al-Mulk ini akan berdebat di kubur, akan berdebat di akhirat nanti. Suratul Mujadalah, surat yang akan berdebat. Jadi 3 itu kemuliaan surat Al-Mulk. Yang pertama adalah surat yang mencegah dari azab kubur. Yang kedua adalah surat yang memberikan syafaat pada pelakunya pada hari kiamat. Yang ketiga adalah surat yang akan berdebat dengan malaikat azab dan berdebat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan yang sedikit ini mudah-mudahan kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Fa in kana al-'alimu ma'a kawnihi la ya'malu wa la yu'allimu yad'u ila syarri wa yaftahu lil 'ammati abwab as-ta'wilati wal rukhasi wa yulaqqinahum al-mukhada'ati wal hiyal allati yakhrujuna biha min al-huquq allati 'alayhim wa yatawassaluna biha ila akhdhi huquqin nasi fa huwa syaitanun maridun fajirun mu'adidun lillahi wa rasulih ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di sini Al-Imam Muhaddad menjelaskan kembali tentang ulama, bahwasanya kemarin itu ada ulama yang dia berilmu, tapi dia tidak, ulama yang berilmu, dia tidak mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Dia berdakwah kemana-mana, tapi dia tidak amalkan apa yang dia dakwahkan. Maka perkaranya sangat risiko, kata beliau. Ada juga ulama yang dia tidak mengamalkan ilmunya,
tidak ngajar ilmunya, ini lebih parah lagi. Kemudian beliau juga menjelaskan keadaan yang ketiga. Apa keadaan yang ketiga ini? Beliau mengatakan, fa in kana al-'alimu ma'a kaunihi la ya'malu wa la yu'allimu yad'u ila syarri. Maka jika ada orang alim yang dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya, justru mengajak orang untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama seperti itu. Dia nggak ngajar, dia nggak mengamalkan ilmu, tapi ngajak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah parah ini. Wa yaftahu lil 'ammati abwaab at-ta'wilati wa rukhasi. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah membuka pintu-pintu takwil, pintu-pintu keringanan bagi manusia untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali alim itu berbuat maksiat terang-terangan. Boleh jadi maksiat terang-terangannya itu diikuti oleh pengikutnya. Ada orang alim yang dia, mohon maaf, bersentuhan tangan dengan yang bukan mahramnya. Dilihat oleh pengikutnya, ustadzku saja nyentuh yang bukan mahram, apalagi saya nggak berilmu, ya sudahlah saya ikuti apa yang dilakukan ustadz saya. Jadi itu merupakan dosa yang mengalir, dosa yang mengalir. Nah, maka hati-hati bagi orang alim untuk menjaga daripada sikapnya. Wa yulaqinahum al-mukhada'ati wal hiyal allati yakhrujuna biha min al-huquqi allati 'alaihim. Dan ulama ini mengajarkan manusia untuk tipu daya, bagaimana cara mereka keluar daripada hak-hak yang diwajibkan atas mereka. Artinya ulama ini mengajarkan bagaimana caranya keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Parahnya seperti itu. Wa yatawassaluna biha ila akhdhi huquqin nas. Dan mereka sampai parahnya, saking parahnya itu mengajarkan kepada manusia untuk mengambil hak-hak manusia, merampas harta-harta manusia. Ada orang alim yang dia tatkala keluar masjid, dia melihat sendalnya itu gak ada yang sebelah, maka otomatis dia ambil yang sebelah sendalnya dengan sendalnya orang lain, diambil sendalnya orang lain itu. Maka dilihat oleh jamaahnya, ustaz ini mencuri sendal orang, maka ditiru oleh jamaahnya mengambil sendal orang. Itu perkara kecil, apalagi perkara-perkara besar nanti. Maka itu risiko daripada orang yang alim. Fahuwa syaitanun maridun fajirun mu'anidun lillahi wa rasulih. Maka ulama seperti ini, kata beliau, adalah merupakan setan yang durhaka, yang fajir, yang menentang kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ulama seperti ini adalah ulama setan, kata beliau. Ulama setan yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin dia pintar baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia faham tafsirnya Al-Quran, dia hafal hadis, dia faham makna hadis itu, dia jelaskan hadis itu, tapi perbuatannya tidak mencerminkan daripada Quran dan hadis. Maka ini adalah orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Qad istakhlafahu syaitan wa ja'alahu na'iban anhu fil fitnati wad dhalalati wad idwan. Kenapa ulama ini dikatakan setan, kata beliau? Karena setan itu sudah menjadikan dia pengganti untuk menyesatkan manusia. Artinya setan tidak perlu susah-susah untuk menyesatkan manusia. Setan sudah berhasil, tidak perlu capek-capek. Ada ulama yang dia berceramah dengan ceramah yang keluar daripada syariat. Ada ulama yang dia berfatwa
keluar daripada syariat. Selesai kemaksiatan itu. Nggak perlu susah-susah goda manusia. Wa huwa 'indallahi minal ladzina syabbahahum bil hamiri wal kilabi fil khissati wal mahaya. Maka dia di sisi Allah termasuk daripada orang yang Allah serupakan dengan keledai, dengan anjing di dalam hinaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ini kehinaannya itu dengan anjing dan keledai sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau keledai itu adalah hewan yang sering dijadikan ejekan untuk orang Arab. Jadi orang Arab itu kalau misalkan mengejek orang atau menkucilkan orang itu dengan keledai. Dia benar hamir, wahai anak keledai, untuk mengejek orang. Kalau kita orang Indonesia mengejek orang dengan kalimat mohon maaf, anjing. Kalimat anjing itu sudah di apa namanya, katakannya sudah banyak bermunculan di media sosial. Sedikit-sedikit anjing. Waliyadzubillah. Wa illa fal hamiru wal kilabu khairun minhu. Maka jikalau tidak, maka keledai dan anjing itu lebih baik daripada dirinya. Boleh jadi anjing dan keledai itu lebih baik daripada orang alim tadi. Kenapa? Li'anna al-hamira wal kilaba yasiruna ila turabi. Karena sesungguhnya keledai dan anjing itu kembali ke tanah di akhirat nanti. Wa huwa yasiru ila nar. Dan si alim yang mengajak pada keburukan ini akan kembali kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, la tu'addunna al-huququ ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqala lisyabil jalhahi ila syabil qarna atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hak-hak adami itu akan ditunaikan kelak pada hari kiamat. Jadi kalau kita pernah mencuri barang orang, kita belum kembalikan barang itu, kelak di hari kiamat nanti dituntut di hari kiamat. Sampai kata Rasulullah, hewan saja pun juga diadili pada hari kiamat. Ada kambing yang punya tanduk, ada kambing yang tidak punya tanduk. Kemudian kambing yang punya tanduk ini memburu daripada kambing yang tidak punya tanduk sampai mati yang kambing yang nggak punya tanduk. Itu pun akan diadili pada hari kiamat nanti. Akan dituntut pada hari kiamat. Nah, setelah kambing itu diselesaikan diselesaikan peradilannya pada hari kiamat, maka kedua kambing ini jadi tanah, nggak masuk neraka. Tapi orang yang zalim, maka dengan kezalimannya itu kebaikannya akan dioper kepada orang yang dizalimi. Kalau dia belum kembalikan barangnya, kebaikannya sebagai ganti. Makanya kalau dia banyak kebaikannya, itulah yang menjadi tebusannya pada hari kiamat nanti. Kalau belum dikembalikan daripada barangnya, maka hati-hati, jangan sedikit pun mencuri daripada barang orang. Mangga yang jatuh di jalan jangan diambil. Ya, boleh jadi dalam mangga itu hisapnya berat pada hari kiamat nanti. Ya, kebaikan yang kita lakukan, sholat kita, sedekah kita, haji kita, bisa dioper pada orang yang punya mangga tersebut. Ya, maka hati-hati. Nah, maka ketika dua kambing ini sudah di tanah, maka orang kafir itu mengatakan, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah katakan seperti itu. Jadi orang kafir itu mengatakan, seandainya aku menjadi
menjadi tanah seperti dua kambing ini ketika melihat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ungkapan daripada orang kafir ketika melihat azab pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang dia tahu Al-Quran, tahu hadis, tapi tidak mengamalkan keduanya itu. Allah katakan, "Mathalul ladzina humilut tawrat." Pemisalan orang yang diberikan Taurat pada mereka. Tsumma lam yahmiluha. Kemudian tidak membawa amanah Taurat tersebut. Artinya perintahnya Taurat, larangan Taurat tidak digubris sama dia. Karena thalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa daripada buku-buku yang banyak. Keledai hewan kecil bawa buku yang banyak, enggak berat dia membawanya. Bisa-bisa nggak bisa jalan tuh keledai. Nah, itu pemisalan daripada orang-orang yang dia tidak mengamalkan Taurat. Itu zaman Bani Israil. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Maka alangkah buruknya segolongan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita zaman sekarang ini, perintah Al-Quran, larangan Quran kita abaikan. Nah, itu kata Allah, bi'sa mathalul qaum, seburuk-buruknya kaum, seperti keledai tadi yang bawa banyak buku. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita berbuat maksiat, kita nggak mengamalkan Quran, itu termasuk orang yang zalim. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Apa perintah Allah kepada Rasulullah? Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Wahai Muhammad, bacakan daripada ayat-ayat kami, bacakan kepada mereka sebuah berita besar tentang seseorang yang kami berikan ilmu pada mereka, seseorang ilmu padanya. Fansalakha minha, kemudian orang ini berlepas diri daripada ilmu yang Allah berikan tersebut. Artinya diberikan Al-Quran, diberikan ilmu hadis, diberikan ilmu yang lainnya, dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ada sebuah kisah. Jadi Rasulullah disuruh memberikan sebuah kisah kepada kaumnya. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian setan itu mengikuti daripada orang yang tadi. Jadi ketika orang itu tidak mengamalkan Al-Quran, diikuti oleh setan, dihiasi oleh setan perbuatannya. Fakana minal ghawin, maka dia akan mudah untuk mencari jalan yang menyimpang, yang menyeleweng. Jadi kalau orang itu sudah kebangetan melanggarnya, akan mudah melakukan perbuatan maksiat, sudah melakukan ketaatan. Kenapa? Diikuti oleh setan. Diikuti oleh setan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Jikalau kami berkehendak, kami akan angkat dia. Artinya dengan ilmu yang Allah berikan, boleh jadi Allah angkat derajatnya dia, Allah muliakan dia. Akan tetapi walakinnahu akhlada ilal
ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi kata Allah, dia ini merasa seakan-akan hidup di dunia ini kekal selamanya. Kekal selamanya. Wattaba'a hawah, dan ikuti hawa nafsu. Jadi gampang berbuat maksiat. Seakan-akan dia hidup selamanya di dunia. Nah, kalau perasaan sudah ada, maka ditakutkan itu perasaan akan membuat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka pemisalan daripada orang ini kata Allah, kamathalil kalbi, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhad aw tatruqhu yalhad. Jikalau anjing itu engkau bawa makanan kepadanya, dia akan julupkan lidah sambil bernafas, ngos-ngosan. Aw tatruqhu yalhad, atau engkau tinggalkan, dia tetap juga julupkan lidahnya, ngos-ngosan. Itu anjing. Anjing itu kalau sudah julupkan lidahnya, berarti kan isyarat dia minta. Maka orang minta-minta itu adalah orang hina, kan begitu. Maka kehinaan orang ini sama seperti kehinaan anjing tersebut. Ini aturan yang memberikan pemisalan. Jadi orang ulama yang gak amalkan ilmunya, yang ngajak pada kemungkaran, dimisahkan oleh Allah seperti anjing. Ya. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan singa itu ditakuti karena diamnya. Anjing itu dihinakan karena menggonggongnya. Kita lihat singa itu, kita takut dengan singa. Kenapa? Karena singa itu diam, nggak banyak bersuara. Tapi anjing sering menggonggong, pasti kita hinakan anjing tersebut. Ya, artinya kalau orang itu banyak omong, dihinakan oleh orang. Tapi kalau orang itu banyak diam, maka orang itu akan suka mendekat padanya. Nah, lagi berapa menit nih? Lagi 4 menit. Ya, lagi sedikit. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Ada sesuatu yang paling aku takuti atas kalian, kata beliau. Bukan kemiskinan, bukan bencana alam, bukan sebagainya. Ada sesuatu yang ditakuti oleh Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Munafiqun alimun bil lisan. Orang munafik yang lisannya itu pandai berucap. Kalau dia ceramah, luar biasa kata-katanya, tersusun kata-katanya. Bahkan kata-katanya itu membuat pendengar itu takjub, bahkan nangis. Tapi dia adalah orang munafik. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, nggak diamalkan sama dia. Itu yang ditakuti oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensifati orang munafik itu apa? Kata Allah, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau orang munafik itu berkata-kata, engkau akan terkesima dengan kata-katanya. Engkau akan takjub dengan kata-katanya. Maka tugas seorang alim itu adalah tetap menyampaikan ilmu dengan kata-kata yang baik, cuman disampaikan dan diamalkan daripada ilmu tersebut. Itu intinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بقبول الفاتحة.